Tama sedikit tersenyum, kamu tidak perlu terlalu sopan, di Jakarta, tidak ada yang bisa menggertak temanku. Bram sangat bersemangat, dia memegang lengan Tama dan berkata dengan gembira, Tuan Renza adalah yang paling kuat. Dr. Wisnu berkata saat ini dengan emosional, awalnya aku tidak punya wajah untuk memberitahumu, dan ingin memberitahumu setelah meninggalkan Jakarta dengan tenang. Untungnya, Ivy memanggilmu untuk meminta bantuan. Jika tidak, aku akan menyerahkan klinik itu. Tama tersenyum dan berkata, di masa depan, jika kamu menghadapi hal seperti itu, pertama-tama, jangan repot-repot dan jangan mengambil umpan, dan kedua, beritahu saya sesegera mungkin. Setelah itu, dia melihat waktu, lalu dia berkata kepada keduanya, oke, kamu harus meluangkan waktu untuk membongkar lagi dan bersiap untuk bisnis. Aku ingin mencari tempat yang tenang untuk mempelajari kuali obat Bram dengan hati-hati, jadi aku akan pergi dulu. Mendengar dia akan mempelajari kuali obat, kakek dan cucu mengangguk serempak, dan Dr. Wisnu dengan hormat berkata, Tuan Renza, saya akan mengantarmu. Tidak dibutuhkan. Banyak hal di pusat medis Anda telah disingkirkan, dan Anda harus mengeluarkannya dan menyatukannya kembali, jadi mari kita mulai bisnis. Setelah Tama mengucapkan selamat tinggal pada Dr. Wisnu dan Bram, dia mengambil kuali dan pergi ke Villa Elsa. Dia telah memurnikan sekumpulan pil penghematan hati penyebaran darah di sini sebelumnya. Saat itu, dia meminta seseorang untuk menyiapkan sekumpulan bahan obat. Tama menyuruh orang secara khusus menyiapkan dosis obat yang jauh melebihi kebutuhan Tama. Jadi Tama memurnikan kumpulan pil penyelamatan hati penyebaran darah pada waktu itu. Setelah menyiapkan pil, masih banyak bahan obat yang tersisa di sini. Justru karena itu Tama berencana untuk langsung pergi ke Villa Elsa, dan gunakan kuali obat ini untuk memurnikan sekumpulan pil penghematan jantung penyebaran darah untuk melihat apa efek kuali obat ini. Saat Tama hendak memulai alkimia, Bram pun kembali ke hotel tempatnya menginap. Seperti seorang pencuri, dia bergegas ke lobi hotel, dengan cepat masuk ke lift, dan menyelinap kembali ke kamarnya. Begitu dia memasuki ruangan, dia mengunci pintu dan memasang gesper anti-maling. Kemudian dia masih khawatir, dan memindahkan meja kopi ke ruang tamu, dan dengan kuat mendorongnya ke pintu. Setelah menyelesaikan semua ini, dia tidak sabar untuk kembali ke kamar tidur, menarik tirai dengan erat, lalu mengeluarkan pil penghematan hati penyebaran darah dari dadanya. Bram juga mengetahui beberapa teknik alkimia superfisial, jadi sekilas dia bisa tahu bahwa obat mujarab yang Tama berikan padanya bukanlah hal yang biasa. Paling tidak, warna dan aroma pil ini jauh lebih kuat. Kemudian pil yang dia sempurnakan dan pil penopang hidup diwariskan oleh Tinari Daozu. Bersemangat, Bram tidak sabar untuk memasukkan pil itu ke mulutnya setelah melihatnya dengan hati-hati. Begitu obat mujarab dimasukkan ke dalam mulutnya sebelum dia bisa menelannya, itu berubah menjadi bola kekuatan obat dan mengalir ke perutnya. Bram berseru dalam hati, ini, para master selalu mengatakan bahwa obat yang baik harus meleleh di mulut, dan hanya obat yang meleleh di mulut adalah obat yang paling murni. Aku tidak percaya sebelumnya. Sekarang sepertinya para leluhur tidak menipuku. Begitu dia selesai menghela nafas, dia merasakan semburan efek obat yang kuat muncul dari perutnya. Energi besar itu seperti gelombang besar yang datang. Jadi dia langsung mendapat 12 poin untuk menghadapinya dengan sekuat tenaga. Untungnya, meskipun energinya melonjak, secara keseluruhan sangat lembut, tidak seperti kekuatan tak terkendali semacam itu yang sepertinya mencabik-cabik orang kapan saja. Sebagai seniman bela diri bintang 8, dia telah membuka 8 meridian yang luar biasa. Kekuatan obat yang melonjak ini mengalir ke dantian di sepanjang 8 meridian. Sambil melebarkan 8 meridian, kultivasinya yang stagnan segera mengalami perubahan kualitatif. Awalnya,
Sepertinya ada lemari besi yang tidak bisa ditembus oleh tubuh fisik untuk memasuki alam gelap. Dia tahu bahwa alam gelap ada di balik pintu lemari besi, tetapi dia tidak bisa membuka pintu lemari besi sama sekali. Dia seperti pencuri yang dengan sengaja mencoba mencuri keuangan perbendaharaan. Dia telah berkeliaran di luar perbendaharaan selama bertahun-tahun, mencoba hampir semua cara yang bisa dicoba, tapi masih belum ada kemajuan. Tapi sekarang, saat efek dari pil penghematan jantung penyebaran darah mencapai dantian, pintu yang sangat kuat dari seluruh perbendaharaan segera mulai runtuh di depannya. Segera setelah itu, dia merasa bahwa gerbang seluruh lemari besi telah hilang sama sekali, dan kekayaan besar di lemari besi itu sudah ada di depannya. Kemudian, dia bahkan merasa bahwa perbendaharaan tampaknya telah menyatu dengan dantiannya, dan kekayaan yang telah dijaga selama bertahun-tahun sepenuhnya diberikan kepadanya. Saat ini, Bram sudah menangis. Dia tahu bahwa saat ini, dia telah berhasil menyelesaikan terobosan dan memasuki dunia baru. Dia merasa kekuatannya telah mengalami perubahan kualitatif dibandingkan sebelumnya. Energi sejati di tubuhnya lebih melonjak, kekuatan anggota tubuhnya lebih kuat, dan persepsi panca inderanya juga lebih sensitif. Orang seutuhnya benar-benar serba bisa dan meningkat secara kualitatif. Dan apa yang tidak pernah dia bayangkan dalam mimpinya adalah bahwa semua ini bisa begitu sederhana. Pada saat yang sama, pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa Tama jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kekuatan semacam ini tidak tercermin dalam kekuatan, tetapi kontras yang sangat besar. Hal-hal yang belum bisa dia selesaikan setelah bertahun-tahun bekerja keras dapat diselesaikan oleh orang lain hanya dengan sebuah pil. Tapi jarak antara dirinya dan Tama mungkin terlalu besar. Pada saat itulah dia tiba-tiba merasa sangat bersyukur atas keputusannya untuk tetap berada di sisi Tama dan melakukan pekerjaan seekor anjing. Jika bukan karena keputusan ini, dia mungkin tidak dapat melihat perasaan indah kesempurnaan agung di alam Ming sampai kematiannya. Pada waktu bersamaan, di Villa Elsa, Tama sudah menyiapkan bahan obat yang mampu memurnikan 20 pil penyelamatan jantung penyebaran darah, dan memutuskan untuk menggunakan tungku pil ini untuk membuka kuali obat ini. Untungnya, bahan obat yang dibutuhkan untuk pil penghematan jantung penyebaran darah tidak jarang, jadi Tama menyuruh seseorang untuk mempersiapkan banyak hal untuknya di awal. Alasan mengapa Tama ingin menggunakan kuali obat untuk mencoba memurnikan pil penyelamat jantung penyebaran darah, itu terutama karena bahan obatnya cukup, dan dia tidak akan merasa tertekan jika terjadi kesalahan selama proses pemurnian. Dalam keadaan normal, dia akan menggunakan setidaknya 20 hingga 30 kati dari berbagai bahan obat untuk memurnikan 20 pil penghematan jantung penyebaran darah. Namun, metode alkimia sebelumnya adalah membungkus bahan obat ini dengan energi spiritual, dan meredam esensi dengan energi spiritual. Kemudian gunakan aura untuk memadatkan sari bahan obat tersebut menjadi pil. Keuntungan dari ini adalah bahwa meskipun ada banyak bahan obat, selama ada aura yang cukup, mereka bisa disempurnakan pada saat bersamaan. Namun, yang membuat Tama sedikit bingung saat ini adalah kuali obatnya tidak sebesar itu, dan kapasitasnya sepertinya mampu menampung 2 atau 3 kati bahan obat. Dengan cara ini, bukankah mungkin untuk memurnikan hanya satu obat mujarab pada satu waktu? Lagi pula, Tama tidak pernah menggunakan kuali untuk membuat alkimia, jadi dia memutuskan untuk mencobanya dengan sedikit obat terlebih dahulu. Setelah itu, dia memasukkan sekitar 3 kati bahan obat ke dalam kuali, dan kemudian mentransfer aura ke dalam kuali untuk mengaktifkan formasi di dalamnya. Segera setelah itu, dia merasakan formasi di dalam kuali mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan begitu formasi mulai beroperasi, bahan obat lengkap langsung tersedot oleh formasi, dan formasi itu seperti lubang hitam, langsung menghilangkan bahan obat ini,
dan melahap semuanya tanpa bekas. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.